Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wuri, NRP 079 dari angkatan 2016, ingin menyampaikan mengenai progres pengerjaan tugas akhir yang sudah saya lakukan hingga saat ini. Dengan judul tugas akhir yang sudah saya kerjakan, yaitu mengenai analisa pengaruh perubahan alih fungsi lahan terhadap zona nilai tanah di Gerbang Tol Solo Kertosono Sektor Madiun tahun 2015 dan tahun 2019. Studi kasus yang saya ambil kebetulan yaitu di Kecamatan Madiun, Kabupaten Madiun. Selanjutnya untuk progres pengerjaan tugas akhir yang telah saya lakukan hingga saat ini yaitu melakukan revisi mengenai laporan yang ada di bab 1 pada bagian batasan masalah. Nah, untuk batasan masalah ini sebenarnya saya masih bingung mengenai literatur yang mengenai buffer 2 km dari pusat gerbang tol ini. Karena untuk literatur atau penelitian yang sudah saya baca sebelumnya itu malah radius untuk melakukan penelitiannya itu hanya 1 km. Nah, sementara untuk pengaruh dari adanya perubahan zona nilai tanah ataupun alih fungsi lahan di luar radius 1 km itu saya belum pernah menemukan atau masih berpengaruh atau tidak, seperti itu, Pak. Jadi saya masih bingung bagaimana untuk menemukan literatur apakah 1 kilometer atau 2 kilometer atau bahkan 1 kecamatan itu berpengaruhnya itu bagaimana. Karena menurut studi literatur yang pernah saya baca itu hanya pada radius 1 kilometer saja. Nah, seperti itu, Pak. Jadi selanjutnya untuk data non-spasial, kan sebelumnya di sini saya menuliskan batasan masalahnya itu untuk data harga tanah itu saya memperolehnya dari survei lapangan. Karena adanya kendala yang kita ketahui saat ini, jadi kan mau tidak mau saya data yang harusnya dari survei lapangan ini saya mencari bagaimana untuk mendapatkan data harga tanah. Nah, saya kan mendapatkan data harga tanahnya itu kan melalui secara daring atau secara online melalui grup-grup forum jual beli tanah yang ada di Kabupaten Madiun, Pak. Nah, dari data itu kan merupakan data sekunder. Nah, saya itu bingung menuliskannya di batasan masalah ini diperoleh dari mana atau kata-katanya itu seperti apa, begitu, Pak. Saya bingung memilih kata-katanya yang tepat. Nah, selanjutnya itu pada bab 2 juga sama, saya sedang melakukan revisi atau melakukan pembenaran dari revisi yang telah dilakukan Bapak Ibu dosen. Nah, untuk bab 2 ini mungkin ada hal-hal atau subbab-subbab yang ada ditambahkan dan dikurangi. Seperti ini sistem transformasi dan proyeksi peta ini saya dari revisi yang diberikan Pak Yanto harus ditambahkan sistem koordinat, alangkah baiknya ditambahkan mengenai sistem koordinat. Ini sudah saya tambahkan mengenai sistem koordinat. Sebelah kiri itu merupakan revisi dari Pak Yanto dan sebelah kanan merupakan pengerjaan laporan atau revisi yang sudah saya lakukan. Nah, selain itu pada bab 2 ini juga ada revisi mengenai penambahan seperti citra CSRT, pembahasan mengenai citra CSRT seperti itu. Nanti juga akan saya tambahkan dan saya perbaiki. Selanjutnya progresnya mengenai pengolahan datanya yaitu digitasi peta alih fungsi lahan tahun 2015.
Nah, digitasi peta perubahan alih fungsi lahan itu, saya base map-nya menggunakan, citra satelit resolusi tinggi Worldview 2 dan juga, saya masih, eee mendigitasi apa, daerah-daerah yang masih belum teridentifikasi seperti itu. Dan, melakukan, topologi pada peta digitasi alih fungsi lahan tahun 2015 ini. Nah, saya juga masih bingung, mengenai, pembagian layer, Pak. Pembagian layer, pada peta alih fungsi lahan itu sebetulnya, ada aturan khusus atau bagaimana? Karena saya mencari, aturan mengenai layer atau contoh-contoh mengenai peta alih fungsi lahan itu, layernya berbeda-beda. Jadi saya, bingung apakah, untuk pembagian alih fungsi lahan itu layernya itu dibagi menjadi apa saja, seperti itu, Pak. Saya masih bingung mengenai hal itu. Jadi saya digitasi ini, layernya itu menurut, eee, objek apa saja yang terdapat di area yang saya teliti ini, Pak. Seperti itu. Selanjutnya pada progres digitasi alih fungsi lahan tahun 2019. Nah, untuk tahun 2019 ini kan sudah adanya tol itu, tol Solo Kertosono itu. Jadi, saya mendigitasi daerah daerah-daerah yang, hampir sama seperti 2015, mungkin bedanya cuma ada tol itu saja. Dan masalahnya juga masih sama, saya masih bingung untuk, pembagian layarnya. Untuk progresnya kurang lebih ini sudah 80%-an, kurang topologi dan, merapikan bagian-bagian, yang seperti yang belum rapi seperti itu. Ya, mungkin nanti Pak Yanto, untuk bisa memberi masukan, mengenai, mengenai layer yang seharusnya, atau mungkin, ada aturannya mengenai layer peta alih fungsi lahan ini, Pak. Selanjutnya, nah ini mengenai progres pembuatan peta zona nilai tanah, tahun 2019, karena untuk tahun yang 2015 itu, peta ZNT-nya sudah, atau ada di, kantor BPN. Jadi saya hanya membuat, peta, zona nilai tanah tahun 2019. Nah, untuk, peta ZNT tahun 2019 ini yang pasti saya membutuhkan, data harga tanah pada tahun, maksudnya pada tahun 2019. Nah, karena ada kendala, yang baru-baru ini terjadi, saya mengalami kesulitan dalam mendapatkan, harga tanah yang ada di sekitar gerbang tol Solo Kertosono sektor Madiun ini. Dari awal bulan Februari, hingga saat ini saya itu masih, mendapatkan 51 dari 90 harga tanah yang saya butuhkan, Pak. Jadi saya masih mencari-cari, data harga tanah itu yang dari forum jual beli secara online. Jadi, agak terhambat karena kan forum jual beli online itu nggak setiap hari itu ada orang yang menawarkan tanah kan ya, Pak. Jadi, ya mungkin akan agak terhambat pada data ini. Ya, seperti itu. Selanjutnya ini untuk pembuatan zona awal untuk peta ZNT tahun 2019. Saya dari 51 titik itu saya coba masukkan, saya plot, saya analisa, saya lihat daerah mana saja yang belum
eee, mendapatkan titik sampel untuk harga tanahnya. Nah, ini untuk zona awal SIT NT tahun 2019, seperti itu. Mungkin ini kalau bisa dipersenkan, progresnya itu kurang lebih 80%. Ya, 80% mungkin. Nah, terima kasih Pak. Mungkin, ada masukan, koreksi, revisi untuk menunjang tugas akhir yang saya kerjakan. Terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.